Saudara, pernahkah Anda melihat seseorang menertawakan orang lain, padahal tanpa sadar justru sedang memperlihatkan kebodohannya sendiri? Baru-baru ini, ada sebuah diskusi yang cukup menarik antara seorang Kristen bernama Edis dan beberapa Muslim. Salah seorang dari mereka tertawa, bukan karena kebenaran, tapi karena mereka berpikir telah menemukan sesuatu yang lucu. Mereka menganggap aneh bahwa orang Kristen menyembah Yesus dan Bapa sebagai dua sosok yang berbeda. Tapi tanpa mereka sadari, justru mereka sedang menunjukkan betapa sedikitnya mereka memahami iman Kristen, dan bahkan, ketidaktahuan mereka sendiri tentang konsep keesaan dalam Islam. Kali ini, kita akan melihat diskusi ini dengan lebih jeli. Kita akan membedah di mana letak kesalahpahaman mereka, dan mengapa justru ejekan mereka menjadi bumerang yang mempermalukan diri sendiri. Jadi, tetaplah bersama saya hingga akhir, karena apa yang akan kita bahas di sini bisa menjadi senjata apologetika yang sangat kuat bagi iman kita. Sebelum lanjut, mari berikan like dan subscribe channel Al Murid. Mari kita simak bersama-sama. Bentar deh, sebentar. Mana kameramu? Saya kirim undangan dari sini. Baik-baik keluar. Halo? Bentar. Jangan ya. Ya, gimana? Silakan. Ayo diskusi dengan baik. Aku Silakan. bertanya sama kau. Iya, aku tanya sama kau. Menurut keimananmu, Yesus itu siapa bagimu? Menurut gimana saya, Yesus adalah Mesias. Apa? Mesias. Tuhan enggak? Tuhan atau tidak? Tuhan atau bukan? Tuhan di situ apa dulu? Rob kan? Iya, iya, Sama. aku tanya Tuhan atau bukan? Tanya, jawab aja. Kalau Tuhan di kepalamu Allah bukan. Udah, kau jawab aja pertanyaanku. Ya Tuhan di kepalamu Menurut kan Allah. keimananmu, Gimana? Yesus ini Tuhan atau bukan? Kenapa, Desa? Kalau Santai Tuhan di aja. kepalamu Allah, jawabannya bukan. Sama kayak kita ini nggak usah diancam aja. Oh, berarti kau nggak menuhankan Yesus kan? Menuhankan Yesus. Oh, kau menuhankan Yesus? Ya seperti berarti kau menyembah menuhankan Yesus? Muhammad. Berarti kau menyembah Yesus? Iya dong. Oh, yakin kau menyembah Yesus? Tapi menyembah gini-gini maksudmu? Menyembah gimana saya? Ya, jangan penyakit. Ya, kalau gini-gini enggak lah gimana? Iya, kau menyembah Yesus kan? Iya, kau kan menyembah Yesus kan? bilang, apakah saya menyembah Yesus? Kalau yang kau maksud menyembah itu begini, kan di otakmu kan menyembah begini. Ada, cuman tadi Ini kan menyembah. Bukan. Menyembah berarti kau mengabdi, menyerahkan dirimu, seluruh jiwa ragamu kepada Yesus. Itu namanya menyembah. Maksud menyembah gimana? Iya, menyembahkan seluruh jiwa raga kita manusia kepada Tuhan. Ya, bernama Yesus kau kan, betul kan? Menyerahkan seluruh jiwa raga. Kau menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Yesus. Itu namanya menyembah. Iya. Aku tanya sama Seperti kau, itu, ya, betul, apakah kalau kau melakukan hal tersebut? Kalau seperti itu jawabannya betul. Oh, oke. Ya seperti kau Lalu, menyembah Muhammad lalu, lah. Kau kan menyembah lalu Bapak, kepada lalu Bapak? Muhammad. Oh, tidak. Lalu Bapak gimana? kira kakak aja. Ya, Aku aja. sama saja itu intinya. Itu keinginan Bapak itu. Oh, berarti dua Tuhanmu? Robmu aja dua, kau enggak ada. Robmu aja dua. Gimana? Dua Tuhanmu, Dis? Ya, dua Tuhanmu kan? Jadi kau Dua Robmu Tuhanmu. bukan dua. Ya, enggak, aku tanya. Enggak, jawab dulu. Jadi Dua Robmu Tuhanmu kan? bukan dua. Dua Tuhanmu kan? Robmu aja dua, kau enggak. Dua Tuhanmu. Di mana dua ada dua? Di mana? Kami menyembah kepada Allah. Ketika kami berdoa, kami menyebut Kepada nama siapa Allah, kau bukan nama Nabi menyerahkan Muhammad. kepatuhan, ketaatan Ketika kami meminta kepada Allah, bukan kepada Jangan Nabi kau Muhammad. dekat-dekatin mikrofonmu. Iya. Enggak usah kau dekat-dekatin Iya. begini. Kepada Iya. siapa kau menyerahkan kepatuhan, ketaklukan dan Kepada kemuliaan? Allah Subhanahu wa taala, Enggak, kepada satu-satunya Muhammad. Tuhan yang Maha Esa. Iya. Enggak, Kalau kau kepada menyembah, Muhammad. kalau kau menyerahkan kepada siapa? Tanya. Gantian. Gantian. Kalau kau kepada kepada siapa? Muhammad. Gantian. Kalau kau kepada siapa? Kalau kau kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Jawab. Kalau kau kepada siapa? Bapa atau Yesus? Muhammad. Selesaikan dulu. Jawab dulu, enggak? Selesaikan dulu. Nah, kau mau lari kau kan? Mau lari. Tidak. Yaudah, Selesaikan kepada dulu. siapa kau Kau meminta kepada siapa? pengampunan? Kepada Yesus atau kepada Bapa kau menyerahkan dirimu? Sama itu. Oh, sama. Berarti dua Sama. Tuhanmu. Dua Tuhanmu. Robmu saja dua, gimana kau enggak? Dua ya. Dia sudah mengakui dua Tuhannya. Jadi dua nggak masalah, gimana kamu? Mana buktinya? Jadi Muhammad Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Di mana kami menyebut Muhammad dua itu Tuhan Rob atau kami? bukan? Dua Tuhanmu, Dis. Dua Jadi Tuhanmu kan? Muhammad itu Rob atau bukan? Oh, bukan. Nabi Muhammad itu Terus, Sayyidina, bentar. Rasul, Bentar. pembimbing, Pelan-pelan. pengajar, Pelan-pelan. junjungan,
Nggak usah kau kesurupan, pelan-pelan. Jangan panik. Iya, pelan-pelan. Kau kenal sama Aku sambil ini jalan soalnya. Kau kenal sama Daman kan? Hah? Main ceret kau, kenal sama Daman. Kenapa kau bawa Daman sama aku aja? Ku tanya sekali lagi. Kau menyerahkan dirimu kepada siapa? Satu-satunya Tuhan. Gini, kalau kau memang menyembah satu-satunya Tuhan, kepada siapa kau menyerahkan dirimu? Ya kan? Jadi biar dengarkan. Coba kau dengarkan dulu nih. Jangan kau bawa si Daman. Jangan kau bawa Daman. Aku beda sama dia. Sama aku aja. Ya, aku bertanya kepadamu. Ketika kau menyerahkan dirimu kepada Tuhan yang satu-satunya, siapa namanya? Ayo. Mau gantian nggak ngomong? Mau gantian atau cuma besar-besaran suara? Ya bukan. Baik. Enggak, sekarang gini. Sekarang kita berdua, Edis. Jangan kau bawa orang. Kau dengar dulu. Nanti kalau jangan kau langsung panik begitu. Nggak usah panik. Bukan. Nanti kalau aku rekam nanti ada soalnya ada juga sama si Kepas. Kau pernah kenal Kepas? Jangan panik. Jangan panik. Kau kenal Kepas nggak? Kepas. Dengar dulu. Kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Roh kita. Oke, sekarang saya tanya kamu, pernyataan Daman itu sesat nggak? Saya nggak dengar dari awal. Saya nggak mendengar. Kenapa? Kau di bawah sana kau tidur. Kau nggak usah takiyah lah. Orang temanmu mengakui Muhammad itu Allah Robmu, Muhammad Robmu dua. Kau permasalahkan. Gimana sih, nggak usah standar ganda. Giliran kau dibilang ini nggak lihat dari awal. Kau nonton kemarin itu, nggak usah kau banyak alasan. Itu si Daman itu sampai dia itu disidang sama orang-orang API. Gimana? Muhammad itu adalah robnya orang Islam menurut Daman, ahli mantik orang APII. Kau juga orang APII. Nggak usah lah kau. Saya nggak dengar dari awal. Nggak ada cerita kau nggak dengar dari awal. Kamu semua sudah nonton kok. Sampai dia disidang nih. Dan nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Roh kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Roh kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? Yaudah, saya minta konfirmasi. Rob dalam hal apa? Udah disidang dia. Saya nggak lihat kemarin kau bohong ya. Nggak usah begitu diskusi, yang bagus-bagus saja. Ayo. Kalau kau jujur, ayo saya tanggapi kau sampai mana. Tapi kalau kau berkelit begitu ngapain? Baik, kita naikkan Az-Zahra. Silakan Az-Zahra. Yesus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, berarti berapa Tuhan? Muhammad Tuhan, Muhammad Rob, iya. Allah Rob, berarti berapa Rob? Mencret kau. Silakan Az-Zahra. Az-Zahra. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Ya. Jangan assalamualaikum. Jangan assalamualaikum sama saya. Dilarang oleh Muhammad. Oh iya. Iya, ya nggak boleh. Gimana, Bang? Menurut Muhammad, kalau ketemu orang Yahudi maupun Nasrani, jangan ucapkan salam. Bahkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Muhammad. Tapi orang Islam udah nggak percaya lagi sama ajaran Muhammad. Enggak. Ayo silakan. Islam itu nggak kayak gitu, Bang. Maksudnya tetap bisa menerima agama lain. Nggak bisa, Bang. Aduh, mau saya tunjukkan hadisnya. Gini, Bang. Sebentar. Gini, Bang. Maksudnya Islam itu ya menurut saya sama agama lain itu ya biasa, toleransi. Ini nggak percaya Al-Quran Anda ini. Sebentar, saya bacakan surat At-Taubah ayat 29 kepada Anda. Ini Anda ini baca Al-Quran tapi dibaca Arabnya saja. Sebentar nih, saya tampilkan ya Bang ya. Percaya Bang. Iya, saya tahu.
Hati nuranimu begitu bang ya, hati nuranimu begitu, tapi faktanya nggak begitu. Oke bang ya, nih, coba Anda baca ini, coba baca, baca. Nggak jelas bang. Baca, sekarang udah jelas? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka Oke, tidak disuruh mengharapkan ngapain ini? apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang suruh merangi. Oh enggak, Suruh merangi, oh enggak, itu menurut enggak. abang aja. Itu penafsiran abang. Iya dah. Lu kok penafsiran? Ini disuruh merangin nggak? Enggak. Disuruh merangin nggak ini? Aduh, sebentar. Enggak, kalau Sabar ya, sebentar bang, sabar bang. Iya, Ini gimana? disuruh merangin nggak bang? kalau di situ kalau di At-Taubah suruh merangi, tapi enggak Suruh gitu. merangi. Maksudnya Berarti enggak ayat gitu, ini buat hiasan doang ya? itu menurut penafsiran abang aja gitu loh. Kok Bang. penafsiran Tenang, sih? kalau Aduh, kok Bang, ini penafsiran atau ayat Al-Quran? ya itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Al-Quran memerintahkan apa kepada umat muslim? Kalau itu yang nggak gitu bang, maksud saya nggak gitu itu salah Aduh, itu, nggak Bang. gitu. Gimana sih Bang? Makanya saya bilang Bang, Anda itu waktu baca Quran nggak baca artinya. Bang Azhara. Kalau di kampung saya tuh toleransinya sangat tinggi. Bang, kita nggak bicara mengenai kampungmu, Bang. Bang Azhara, Islam itu bukan soal kampungmu, bukan soal dirimu, bukan soal ponakanmu, tantemu, nenekmu, bukan. Islam itu soal Al-Quran, betul? Ya, enggak. Oke, Ya. di dalam Al-Quran disuruh ngapain, Bang? Enggak, apa sih? Suruh itu enggak tombol lari. Bang, bahkan Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Abang tahu itu? itu dulu bang. Kalau sekarang enggak gitu. Dulu. Sebentar nih. Kutunjukkan lagi hadisnya nih bang ya. Kutunjukkan lagi ya. Iya. Nih, biar abang tahu nih ya. Nih, biar abang lihat nih perkataan Muhammad nih. Nih, saya tampilkan lagi. Nih bang ya, ini Sunan Tirmizi 2531 nih bang, nih. Coba abang baca nih. Telah menceritakan kepada kami Hanat, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan seterusnya bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oh, enggak gitu. Terus? Tapi bang, enggak. Terus? Ya, apabila mereka mengucapkan, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Itu gimana bang ini? Jadi Muhammad itu memang diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ini tadi, la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan itu, maka itu menjadi halangan kepada Muhammad untuk menumpahkan darahnya. Gimana Anda ini? Pantesan abang. Bang, ini loh ajaran agama Islam itu kayak begini bang. Ini Islam tuh ini. Membuat orang masuk agama abang itu nggak perlu sampai menghina agama Bang, lain. saya nggak menghina Bang Azhara. Saya hanya membacakan loh Bang. Ini hadisnya, ini Arabnya Bang. Inilah Bang Islam itu sebenarnya ini. Gitu loh Bang nih. Nih ya Bang ya. Nih. Saya lihatkan lagi. Aduh sebentar. Ini kok malah memperbesar. Nih lihat ya Bang ya nih. Ayo, saya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Terus apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Iya. Jadi bagaimana Bang?
Apakah abang masih mengingkari lagi bahwa seperti itulah wajah Islam yang sebenarnya? Enggak seperti kayak itu wajah Islam enggak kayak Kan, tuh kan. Ya udah lagi mana lah saya mau ngomong sama abang dah. Bang, abang tahu nggak orang-orang gini, abang aja terlalu sering suka mencela agama orang lain. Bang, saya nggak mencela, Suka, Bang. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin bahwa Muhammad ngomong gitu dalam hadis. Saya tunjukin ayat Qur'annya, perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah. Terus saya dibilang di mana, Bang? Saya memfitnahnya itu di mana? Kalau Anda ingin mencari orang biar masuk ke agama abang, nggak perlu untuk mencela agama lain. Saya sebagai orang Kristen, dengar Bang, gini, biar abang tahu ceritanya. Nih Bang ya, nih. Abang mau lihat ini, nih. Saya sebagai orang Kristen, saya itu tidak diam saja Bang ketika ada orang-orang Islam. Gini, contohnya saya kasih tahu nih Bang, nih. Nih Bang ya, pelan-pelan ya Bang ya. Saya percaya Bang, ini orangnya baik, saya percaya. Nih, ini Bang, ketika orang Islam membuat kajian-kajian, ini judul kajiannya, benarkah Bible dipalsukan? Itu kajiannya. Oh, gitu. Sebentar Bang, sebentar. Saya sebagai orang Kristen, orang Islam bilang Bible kami dipalsu-palsukan. Tapi di saat yang sama bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Abdul Somad membahas-bahas kitab Kidung Agung, Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan kedatangan Muhammad. Coba. Terus apa lagi? Adi Hidayat bahas-bahas Bible. Siapa lagi? Don Bitan. Semua banyak ulama-ulama kalian bahas-bahas agama saya. Nah, saya Bang sebagai orang Kristen, sebagai rakyat jelata yang kecil, saya menjawab nih. Ketika saya jawab, saya bilang nggak bener Yesus menubuatkan orang seperti Muhammad, nggak bener. Karena apa? Karena, nah saya tunjukin tadi sama abang, Muhammad tuh begini, diperintahkan untuk memerangi manusia. Muhammad tuh begini-begini. Saya tunjukin hadisnya. Itu Bang. Jadi jalan ceritanya biar abang tahu. Jangan abang bilang Anda menista. Bukan. Anda tahu dulu Bang kronologinya gitu loh Bang. Ya. Itu menurut abang itu yang abang tahu aja itu yang kayak ulama-ulama yang kayak gitu. Tapi masih banyak juga ulama yang kayak Banser jaga gereja. Apa abang tahu? Nggak Sekarang tahu. saya tanya, apakah Islam itu soal ulama, soal Banser, apa soal Muhammad dan Al-Quran? Islam itu ya Al-Quran. Iya, tolak ukur Islam itu Muhammad, Al-Quran, hadis, bukan Banser Bang. Gimana? Bang, kalau misalnya nih, ada Banser misalnya ngadu ayam, apakah Islamnya yang salah? Kan enggak. Jadi jangan diukur dari Banser. Gimana sih abang, masa dari Banser? Nggak kedengaran Bang? Nggak kedengaran? Kita kan beragama Bang ya. Pasti agama itu menyontohkan biar kita itu berperilaku baik kepada manusia, gimana kepada Tuhan. Pasti Seharusnya gitu, begitu. Seharusnya begitu kalau abang ikut Yesus. Kalau abang ikut Muhammad. Enggak kayak gitu. Coba sekarang saya tanya Bang, Muhammad memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul tidak? Memerangi, bentar Bang, memerangi dalam arti gimana? Kalau dia dulu yang memerangi kita, Bang, nggak ada di situ Bang. Bunyinya bukan begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, bukan gitu bunyinya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti siapa saja yang tidak beriman kepada Allah harus diperangi, betul tidak? Enggak gitu. Oke, saya tunjukkan lagi yang lain nih Bang ya. Nih Bang ya. Bahkan kalau Anda ketemu orang non Muslim, orang Yahudi dan Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit Bang. Itu ajaran Muhammad. Nah, tapi Anda nggak percaya kok. Kita buktikan. Kita buktikan nih Bang ya. Nih, Anda kenapa Anda selama ini masih Islam? Karena Anda nggak mempelajarinya. Nih, sebentar ya. Nih. Saya kalau Anda mempelajarinya, lihat nih Bang ya, nih. Saya tunjukkan sebentar, saya balikkan lagi layar saya Bang ya. Nih. Ini yang sederhana-sederhana saja Bang nih. Di bulan puasa ini kalau Anda nontonnya ini kajiannya ilmu tinggi Bang. Nah ini lihat ya. Nih. Ini hadisnya Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani
Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Nih loh, ya. Nih. Janganlah memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nih loh. Kalau ketemu mereka ini suruh desak bang ke jalan yang sempit. Nih, persempitlah jalan mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Ini bang, kalau abang jadi orang Islam ini kayak begini bang. Jadi jangan abang bilang semua agama mengajarkan. Jangan bang, nggak boleh asal-asal bicara kita bang, nggak boleh. Harus pakai data. Iya, Kecuali kalau abang ikut Yesus. Kalau abang ikut Yesus, nah pasti abang jadi orang baik. Sampai itu beragama kan hak bang. Betul, yang abang bilang itu betul. Beragama memilih agama masing-masing itu betul. Tapi kalau abang bilang semua agama mengajarkan kebaikan, bang, kalau memang betul begitu, besok Kristen, lusa Islam. Loh kan sama-sama baik. Semua mengajarkan kebaikan, ya udah berarti Senin Islam, Rabu Kristen, gimana kayak begitu? Enggak gitu bang. Abang terlalu itu loh bang, terlalu membenci Islam, jadinya kayak tidak Islam bang, saya sama abang sekali tidak membenci. Saya hanya meluruskan adanya orang-orang Islam yang mengais-ngais imannya kepada Bible kami. Yesus menubuatkan Muhammad katanya di Bible kami. Nah, saya sebagai orang Kristen, informasi-informasi yang salah itu saya bilang nggak bener. Tapi kan nggak cukup saya cuma bilang nggak bener. Saya harus ungkapkan. Gini bang, yang diajarkan Islam sama yang diajarkan Yesus beda bang. Contoh. Yesus tidak pernah bang. Pernah nggak Yesus bawa golok sama pengikutnya, bawa tombak, terus menyerang kampung. Hei, masuk kalian Kristen, pernah nggak? Nggak pernah bang. Tapi kalau tahu Islam abang bagaimana? Tahu nggak? Abang tahu penyebaran agama Islam? Tahu. Kalau misalnya agama Islam itu disebarkan dengan pedang gimana? Bener nggak? Enggak benar. Oke, baik. Abang dengar ini ya, abang dengar ini. Coba ya. Coba abang dengar ini pelan-pelan. Lembut, Nih. sopan santun itu bang, ajaran Baik. Islam. Coba dengarkan ini bang ya, dengarkan. Kasih waktu sedikit bang nih. Bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Itu gimana bang ini? Ini ini masih Saya gimana nggak mengakui? Saya juga nggak setuju loh bang sama itu ulama itu. Kalau bahasa lama itu kan tahu saya. Bang, sejauh bang ilmu Islam Anda sama Khalid Basalamah tinggian mana bang? Oh, kalau tinggian nggak bisa, tolak ukur manusia tuh nggak bisa, ilmunya kayak tinggi itu nggak bisa bang. Buktinya bang, ayat Al-Quran Anda merasa asing, hadis Anda merasa asing, larangan memberi salam kepada orang Yahudi Nasrani Anda merasa asing. Terus Anda kok masih nekat bilang Anda lebih ngerti agama Islam daripada Khalid Basalamah? Soalnya ya gimana Pak ya, agama Islam itu penyebarannya itu sopan santun, lembut, gimana ke sesama manusia itu gimana gitu bang, nggak ada yang pakai pedang, pakai tombak, itu nggak ada. Oh tidak. Terus Muhammad perang pakai sapu lidi. Oh itu kan diperangi bang, bukan kita memerangi, diperangi. Terus abang bilang tadi lembut, gimana sih ini? Gini bang, kalau Anda diperangi orang, Anda ngelawan nggak? Nah makanya saya bilang, dengar, ini ajaran Kristen begini, perhatikan bang ya. Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Bang, ketika Musa membelah laut Teberau, adakah orang Israel mengangkat pedangnya melawan Firaun? Gak ada. Orang Israel itu begini, di mata orang Mesir itu seperti ini mereka. Tetapi Tuhan yang berperang. Makanya
Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Teberau. Tapi Bang, di dalam agama kalian, coba, apakah kalian ada seperti itu? Nggak ada. Apa yang Yesus katakan? Jika kamu membenci orang, jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu, apa kelebihanmu? Bukankah mereka juga orang sesama mereka melakukan hal yang sama? Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Gak ada ajaran begitu, Bang. Sekarang saya tanya, hati nuranimu, mana coba kau pilih? Ajaran Yesus apa ajaran Muhammad? Ajaran Muhammad. Kan? Berarti menurut Anda harus sayang sama orang yang sayang sama kita aja. Kalau orang jahat harus kita jahatin balik, begitu kan? Enggak gitu. No, gimana sih? Bang, di dalam agama Islam. Ntar dia lagi ngomong. Di dalam agama Islam, adakah suruh mengasihi orang yang yang kafir atau yang ini? Coba disuruh kasih nggak? Ya tetap mengasihi, kalau dia nggak memerangi kita tetap mengasihi. Saya tunjukkan ayatnya, Bang. Saya tunjukkan ayatnya. Ini Anda harus saya ajarin terus ini kalau begini. Nih Bang ya. Nih. Abang aja terlalu membenci agama Islam. Bukan membenci, Bang. Saya hanya meluruskan apa yang Anda katakan yang tidak benar. Jadinya Abang selalu membela agama Abang sendiri. Ya nih, udah, kita tunjukkan aja, Bang. Di dalam surat Al-Fat. Naikin yang lain aja, Bang. Sudah. Nah, mau lari nih. Lu mau saya tunjukkan dulu nih. Kalau Abang keras gitu, ya udah, Bang. Assalamualaikum. Ini saya tunjukkan dulu nih. Saya tunjukkan dulu ya. Nah, kabur kan. Gini loh, saya itu hanya menunjukkan apa yang tertulis, sedangkan kalian mengatakan apa yang Anda halusinasikan. Gak boleh begitu. Ya, Islam itu bukan tentang halusinasimu. Islam itu tentang Al-Quran, tentang Muhammad, tentang hadis. Bukan halusinasimu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman sudah pada mau Jumatan ya, teman-teman ya. Sudah pada mau Jumatan, tapi nggak apa-apa lah. Kita santai-santai dulu di sini, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman ya, kita ada program pendirian rumah apologet ya, terutama kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman. Mari ya kita sukseskan pendirian rumah apologet kepada teman-teman yang mungkin sudah lama mendengar acara ini atau baru saja tapi belum pernah berkolekte, teman-teman ya. Ada kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini, teman-teman ya. Di BRT ya, kemudian nomornya sekian-sekian. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berkolekte, teman-teman bisa support di situ untuk pendirian rumah apologet kita, teman-teman. Karena kita tahu ya teman-teman ya, kalau kita berapologet dari Konoha itu, teman-teman ya, kalian tahu sendiri ya. Belum kalian membantah mereka, belum kalian menjawab berdebat mereka, nanti sudah datang ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita berapologet tentu dari sini, dan dari sini itu kita belum ada tempat, teman-teman. Jadi kita perlu tempat seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi harap teman-teman. Jadi kalau kita kan tidak mungkin berapologet dari bawah kolong jembatan, kan? Apakah kita mau berapologet dari kolong jembatan? Enggak. Tapi kita mau berapologet ada tempatnya. Ya sederhana, asal ada sajalah seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet ya di sini ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Banyak yang kejang-kejang di bawah. Urus saja agamamu katanya. Urus saja agamamu. Lihat itu. Nah, dia nggak tahu ini siapa orang ini. Urus saja agamamu kata dia, lihat ini. Cie. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan. Ini loh. Kalian tahu nggak ini siapa? Mana tahu orang kalian nontonnya Sabung Ayam kok, mana? Kalau kamu nontonnya Sabung Ayam, ya kamu nggak tahu ini siapa. Ini adalah Zakir Naik, ya kan? Nah, Zakir Naik ini ulama Islam ini. Pernah datang ke Indonesia, disambut sama Wapres ini. Wapres yang nyambut ini, Wapres. Wakil Presiden yang nyambut. Ya. Nah, kemudian apa dia bahas? Apakah dia bahas Islam? Bahas Islam dari mana?
Yang dia bahas Bible. Ini yang dibahas ini Bible. Jesus is Muslim. Halu kan? Senang Islam, senang. Itu saksi bisunya adalah Stadion Patriot Bekasi. 40.000 orang yang nonton pada waktu itu. Bagaimana Zakir Naik berorasi membahas Kristen. Apa kata umat Islam di Stadion Bekasi itu, Patriot itu? Tahu nggak teriak apa mereka? Teriak, Allahu Akbar. Ketika ulama kalian bahas agama Kristen. Gitu loh. Itu fakta. Mau kamu saya tunjuk videonya? Mau saya tunjuk videonya? Ketika ulama kalian membahas-bahas Kristen, ya kan? Kalian bilang itu namanya dakwah. Ketika saya jawab, namanya penista, urus agama. Ya, memang kalian harus minum bodrek ya, harus minum bodrek kalian. Kalian nggak tahu ya, memang kalian nggak tahu, orang yang kalian tonton aja ngadu ayam kok, gimana mau tahu? Mana kalian tahu? Yang kalian nonton aja goyang satu, ya kan? Itu yang kalian tonton. Kan itu yang kalian tonton. Mana kalian tahu itu? Gitu loh. Nah, yang saya bicarakan ini fakta, bukan omon-omon. Gitu loh. Nih, seperti ini lagi contohnya nih. Ini kalian tahu nih siapa? Mana kalian tahu? Orang yang kalian tonton seperti tadi, yang kalian tonton ngadu ayam. Kalian tonton ngadu ayam, mana tahu kalian ini. Ini namanya Dondi. Ya, ini namanya Dondi nih. Ada channelnya. Apa yang dibahas? Islam. Wow, Kristen. Yang dibahas agama Kristen. Sampai dia bawa-bawa nih nama Yesus, dibawa-bawa ini untuk menyebarkan agama Islamnya. Namanya apa? Oh, dakwah. Dakwah namanya, dakwah. Masa saya nggak boleh jawab? Masa saya nggak boleh mengcounter kamu? Kok enak banget, kamu memang negara ini punya bapak moyangmu. Nggak boleh gitu. Saya hanya menjawab, kecuali kamu dapati bahwa saya memfitnah. Nah, itu yang nggak boleh gitu loh. Saya fitnah. Apa yang pernah saya fitnah? Bahkan saya memberi tantangan, kalau ada umat Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, nggak usah repot-repot lapor polisi, saya lompat dari Monas. Kalau kalian bisa buktikan saya fitnah, ayo silakan. Lompat saya dari Monas kalau kalian bisa buktikan saya fitnah. Sembarangan saja Anda ini. Ayo silakan. Ayo. Saya beri tantangan kepada kalian, kapan saya melakukan fitnah ketika saya membahas diskusi lintas agama. Ayo silakan. Dirja Channel 1, silakan nyalakan kamera, Bro. Halo Dirja Channel. Siap, Bang. Ya silakan Dirja Channel, nyalakan kamera. Ya, Bang Dirja. Ya, Bang Dirja. Channel saya. Ya, sudah. Sudah berapa bulan? Sebulan adalah. Sebulan, ya. Gimana Bang Dirja? Pernahkah Anda dapati bahwasanya saya ini memfitnah agama Islam? Atau saya ini begini ini nggak ada dasarnya? Itu ada nggak? Iya. Coba Anda dapati. Coba gimana? Boleh nggak saya menanggapi orang Islam seperti Dondi ini dan kawan-kawannya, Boleh. Zakir Naik? Boleh nggak saya tanggapi? Boleh. Boleh. Saya counter balik, boleh nggak? Saya pertanyakan agama Islam, boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting saya nggak fitnah. Gitu loh. Nah coba selama Anda nonton saya nih Bang, kapan saya pernah fitnah? Coba tunjuk satu aja. Kalau ada fitnah saya lompat dari Monas. Yuk silakan. Di mana saya pernah fitnah? Silakan. Iya. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Betul. Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Betul. Air kencing onta. Betul kan? Betul nggak? Iya. Apalagi? Apa yang Anda ingat? Coba. Muhammad menikahi Aisyah pada waktu umur Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun. Ada hadisnya.
Coba apa yang saya katakannya? Saya ini bang sebagai orang Kristen, saya merasa bahwa terhina ketika Yesus kalian fitnah menubuatkan Muhammad, itu kami terhina bang. Itu bang. Makanya saya luruskan itu, nggak betul bahwa Yesus kami itu menubuatkan Muhammad. Itu fitnah yang nyata. Fitnah Dajjal yang nyata. Nggak pernah bang, nggak pernah. Itu yang ingin saya coba utarakan gitu loh. Coba, kapan saya pernah memfitnah agama Islam? Coba silakan. Kalau menurut yang saya simak dari live streamingnya Abang ya, Bang Adis ya. Abang berdasarkan keyakinan Abang dan saya berdasarkan keyakinan saya, Bang ya. Abang membela agama Abang, saya juga membela agama saya. Nah terus memang benar apa yang Abang katakan itu ya, saya simak dari tadi, apalagi yang tadi sebelum saya ada siapa tuh, Azahra ya Bang ya, mengenai apa tuh Islam itu katanya Muhammad itu membawa agama Islam dengan pedang, mengajarkan begitu ya Bang ya. Nah, ya terus Ustadz Khalid Basalamah mengatakan demikian. Iya betul. Abang tadi juga menunjukkan hadis ya, beberapa hadis ya Bang ya. Iya, bahwa Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, oke. Jadi gini Bang. Mungkin itu yang sepintas Abang lihat dan yang sepintas Abang dengar Bang ya. Tapi di dalam dunia Islam, kalau yang namanya hadis itu ada yang namanya ilmu tafsir Bang. Ilmu tafsir itu tidak sepintas apa yang kita lihat langsung dicerna dalam pikiran kita. Jadi kayak semacam memerangi. Memerangi bukan dalam artian kita harus membunuh semua orang Islam Bang. Gitu. Tetapi di sini Islam itu memerangi orang yang di luar Islam itu bukan cara dengan membunuh. Artinya kami mengajak orang Islam itu ikut agama kami. Apa contohnya? Bukan memerangi harus membunuh. Dia nggak ikut dibunuh, nggak kayak gitu. Artinya gini Bang, Abang pernah dengar gak waktu zaman jahiliyah dulu? Oke, tapi sebelum ke situ Bang, bagaimana kalau saya tawari Abang langsung membaca hadisnya? Masalahnya begini Bang, orang-orang yang berkata seperti yang barusan Abang katakan ini adalah orang-orang yang memang nggak pernah mempelajari agama Islam. Saya tunjukkan kameranya ya, nih. Iya. Ini Bang ya, coba Abang yang baca, coba. Bentar ya, bentar. Nih, coba nih. Silakan baca. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ini. Coba. Rasulullah bersabda. Apa ini Bang? Coba baca. Agak ngeblur Bang. Saya? Coba Abang baca. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan manusia yang berhak disembah selain Allah. Oke. Terus apabila saya sudah dengar tadi dari percakapan. Tadi kan Abang bilang ini memerangi maksudnya bukan memerangi membunuh. Coba ini. Apabila mereka mengucapkannya maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Betul nggak? Menumpahkan darah ini apa artinya Bang? Kalau orang sepintas menumpahkan darah bisa aja membunuh ya. Ya jelas lah Bang, masa menumpahkan darah, masa menumpahin ember, gimana Bang ini, aduh. Enggak, gini dulu Bang Adis. Kan kata saya juga, dalam Islam itu ada yang namanya ilmu tafsir. Abang nggak bisa membedakan dong. Itu kan membunuh ya, waktu zaman dulu sama yang sekarang itu beda. Kalau dulu mungkin perangnya nyata. Kita sekarang itu perangnya melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Contoh kayak gini Bang ya. Bang, perasaan saya namanya hadis ini sudah penjabaran tapi dijabarin lagi. Abang jangan dulu potong omongan saya Bang ya. Silakan. Nah gini Bang, dalam keyakinan Islam ya, maaf nih. Ya, dalam keyakinan Islam yang namanya mabuk kan itu tidak diperbolehkan, kayak minuman keras atau segala macam. Nah itu yang harus kita perangi untuk menghindari, karena di dalam ajaran Islam itu nggak boleh.
Itu. Oke, sekarang begini Bang, sekarang kita bicara tentang Muhammad. Abang jangan potong dulu, jangan potong kalimat saya dulu, belum selesai. Ya, jangan potong. Jadi gini, waktu zaman jahiliyah ya, sebelum adanya Islam, ada seorang manusia yang dikorbankan untuk Tuhannya. Tapi setelah agama Islam masuk ya, itu yang namanya kurban tadinya manusia diganti menjadi seekor Bang, kambing. jangan lari kemana-mana dulu nih, Abang lari kemana-mana. Ini yang dibahas apa? Coba ini baca dulu yang saya bold nih, yuk. Abang coba yang saya bold nih, coba Abang baca, coba, yuk. Saya paham, Abang kan saya bilang tadi ada yang namanya ilmu tafsir. Ya Abang sudah, coba Abang baca dulu. Nggak usah ditafsir dulu. Nafsirnya nanti dulu, Abang Bang. jangan kemana-mana. Ya, coba nafsirnya jangan ganti dulu. Jangan potong dulu. Lu justru Abang yang kemana-mana. Ini kok malah lari ke kurban. Gini, Bang. Gini. Abang tuh menyalahkan Islam. Bang, saya nggak nyalain Islam, Bang. Saya suruh Anda baca hadis dari ini. Tadi, coba yuk, saya diperintahkan. Abang gini, Bang. Abang dari saya tadi debat sama orang-orang. Dengerin dulu saya, jangan potong dulu kalimat saya ya. Abang itu tadi debat sama orang-orang yang mungkin dia sudah beragama Islam, tapi ilmu pengetahuan tentang agamanya masih dangkal, sehingga mereka tidak bisa menjawab. Begitu, sudah, Bang. sekarang Abang yang pintar lah. Oke, coba Abang baca. Jangan dulu, Abang jangan dulu potong. Coba Anda debat dengan Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Oke, baik, sebentar. Gini Bang ya, saya oke, baik. Gini, sekarang gini aja Bang. Potong dulu. Saya tahu Anda ingin menyelamatkan diri. Gini Bang, gini. Bukan menyelamatkan diri. Saya buat pernyataan resmi ya. Gini, saya buat pernyataan resmi. Gini. Saya menantang debat Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Ustadz Firanda bertiga saya sendiri. Coba ayo, gimana? Gimana? Mereka bertiga saya sendiri, gimana? Boleh, nggak jadi masalah, Bang. Ini masalahnya mereka itu mana? Ada tadi yang namanya Azam mencoba menghubungi, tapi saudara-saudara nggak ada. Aduh. Iya, tapi gini lah Bang Dirja, saya tahu gini. Anda itu tadi saya tahu ya, Anda ingin mengalihkan tema karena Anda memang sudah kena mentok di situ. Di situ kan ada kata-kata menumpahkan darah. Bukan saya mentok. Tadi udah jelas loh menumpahkan darah. Jika mereka mengucapkan syahadat itu, maka terpeliharalah darah dan harta mereka. Betul nggak? Saya jelaskan masalah ilmu tafsir, Anda nggak ngerti. Gimana Anda bisa paham? Tafsir? Apanya lagi yang ditafsir itu? Iya, itu justru itu. Ya udah, apa tafsirannya menumpahkan darah? Abang itu hanya bisa menyalahkan orang ya sudah, coba gini. Apa tafsiran daripada menumpahkan darah? Nah, gini Bang. Kan udah saya bilang tadi ya. Dengerin dulu. Ditanya apa tafsir menumpahkan darah? Kan udah saya bilang ini ibarat udah maling kepergok ya kan? Udah kepergok maling nih. Aduh, berat saudara-saudara. Kita baru saja melihat bagaimana beberapa muslim dalam diskusi ini menertawakan seorang Kristen karena menyembah Yesus dan Bapa. Mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang lucu, seolah-olah ini adalah kontradiksi yang tidak masuk akal. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah mereka benar-benar memahami apa yang mereka tertawakan? Saat mereka menertawakan Edis, mereka sebenarnya sedang menunjukkan dua hal, ketidaktahuan mereka tentang iman Kristen dan kemunafikan dalam logika mereka sendiri. Poin pertama, ketidaktahuan tentang kekristenan. Sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Allah yang esa dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bukan tiga Allah, tetapi satu Allah yang kekal dalam tiga pribadi yang berbeda namun sehakikat. Jadi, ketika Edis menyebut Bapa dan Yesus itu berbeda, itu bukan berarti kita percaya kepada dua Tuhan. Sama seperti ketika seseorang membedakan antara akal dan kehendak dalam diri manusia, itu tidak berarti ada dua manusia yang berbeda. Namun, dalam video ini, para muslim justru menggunakan logika manusia terbatas untuk mencoba memahami Tuhan yang tak terbatas. Ini kesalahan mendasar. Poin kedua, kemunafikan dalam logika mereka sendiri. Yang lebih ironis, jika mereka menganggap pembedaan pribadi sebagai bukti ada dua Tuhan, lalu bagaimana dengan konsep keesaan dalam Islam sendiri?
Di dalam Islam, Allah memiliki 99 nama atau sifat: Al-Rahman, Maha Pengasih, Al-Hakim, Maha Bijaksana, Al-Jabar, Maha Perkasa, dan seterusnya. Setiap nama itu menunjukkan sifat yang berbeda, tapi Muslim tidak pernah menganggapnya sebagai 99 Tuhan yang berbeda. Jadi, mengapa ketika kita membedakan antara pribadi Bapa dan Yesus, mereka tiba-tiba lupa dengan pembedaan yang ada pada mereka? Standar ganda seperti ini sangat jelas. Tertawa itu mudah. Tapi jika kita menertawakan sesuatu yang tidak kita pahami, itu bukan menunjukkan kecerdasan, itu justru menunjukkan kebodohan di depan umum. Dan itulah yang kita lihat dalam video ini. Saat mereka menertawakan Edis, mereka sebenarnya sedang mempertontonkan betapa dangkalnya pemahaman mereka terhadap iman Kristen, dan bahkan terhadap logika mereka sendiri. Jadi, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu marah. Justru ini kesempatan bagi kita untuk memberikan jawaban yang bijak dan penuh hikmat. Seperti kata 1 Petrus 3 ayat 15, "Hendaklah kamu selalu siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Tetap kuat dalam iman, tetap berpegang pada kebenaran, dan mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus." Like, komen dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan apologetika. Berikut ayat-ayat penting dalam Alkitab. Salam Murif Kristus.